Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida dari Prodi Ekonomi Syariah kelas B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mereview film Sexy Killer dan Home. Dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Bagi kalian yang penasaran sama film Sexy Killer dan Home, linknya bisa dicek di bawah. Sexy Killer merupakan film produksi Watdog, yaitu rumah produksi film dokumenter. Film ini mengungkap cerita kelam di balik para korban pembangun pembangkit listrik tenaga uap yang selama ini jauh dari pemberitaan. Film yang berdurasi 88 menit tersebut bercerita secara runtut tentang proses perjalanan pembuatan pembangkit listrik tenaga uap. Dalam film Sexy Killer tersebut, petualangan dimulai di daerah Kalimantan Timur. Daerah ini sangat terlihat bahwa keadaan masyarakat di dekat pertambangan batu bara begitu memprihatinkan. Bagaimana tidak, bukit-bukit dihancurkan dan diambil isinya. Akibatnya banyak tanah-tanah pertanian yang terkena dampaknya. Belum lagi muncul isu-isu lingkungan seperti lahan hijau yang hancur, lubang bekas galian tambang, sulitnya mendapatkan air bersih, dan dampak-dampak ekologis lainnya. Melihat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan, sebenarnya telah dilakukan berbagai upaya pencegahan oleh warga setempat. Film ini juga menjelaskan bahwa terdapat ratusan lubang yang merupakan imbas dari adanya tambang batu bara. Terdapat berbagai lubang raksasa mirip danau yang seharusnya dilakukan reklamasi, namun perusahaan tampaknya kurang peduli akan permasalahan yang terjadi di sekitar bekas tambang batu bara. Tentu saja adanya lubang tersebut mengakibatkan timbulnya berbagai korban jiwa karena letaknya yang berdekatan dengan sekolah. Selain itu, dalam proses pengangkutan batu bara juga turut menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, yakni rusaknya terumbu karang, banyaknya jangkar kapal dibuang seenaknya. Bahkan batu bara tersebut tercecer sehingga merusak populasi ikan. Dari permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa semua kehidupan rakyat kecil terancam akibat penambangan batu bara, mulai dari petani hingga nelayan. Galian hasil pertambangan batu bara telah menciptakan kubangan maut, juga menampilkan adanya keterlibatan para pejabat seperti Joko Widodo, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan elit politik lainnya. Keterlibatan para pejabat ini secara tidak langsung menjadi alasan mengapa pemerintah seakan tidak menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi. Memasuki film berikutnya, yaitu Home. Home adalah sebuah film kategori dokumenter yang diproduksi pada tahun 2009 oleh Dennis Karot and Nushi Basen. Selayaknya sebuah film dokumenter yang biasanya memuat fakta-fakta ilmiah, film Home mengangkat fenomena perubahan lingkungan global yang terjadi seiring perkembangan peradaban manusia dari masa lalu, sekarang maupun yang akan datang. Film ini menyoroti segala bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi di bumi sebagai dampak dari berbagai aktivitas manusia selaku spesies yang paling dominan mengubah bumi, baik dalam kaitannya dengan upaya bertahan hidup maupun dalam hubungannya dengan pembangunan di berbagai segi kehidupan manusia. Berbagai aktivitas manusia mengancam kelestarian lingkungan di seluruh belahan dunia, entah itu di darat, laut, dan udara, serta perkembangan populasi manusia yang begitu pesatnya juga tidak luput dari ulasan narasinya, mulai dari revolusi pertanian hingga akhirnya ditemukan minyak yang menjadikan peradaban manusia berubah lebih cepat. Adanya industri, kota, dan gedung-gedung pencakar langit, ketidakseimbangan antara populasi manusia dan ketersediaan sumber daya alam. Tentu saja ini semua mengakibatkan kesenjangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kelaparan, kekurangan air bersih, yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah dampak krisis energi yang turut mengancam sendi kehidupan kita. Cara penggambaran terhadap ini semua benar-benar membuat kita ikut terbawa ke dalam alur cerita film ini. Akibat dari kemajuan peradaban manusia, pembangunan pun semakin digalakkan dalam segi kehidupan. Ini bisa kita lihat dalam tayangan film Home, di mana kota-kota besar di dunia seperti Dubai, New York, dan lain sebagainya menjadi simbol kemegahan peradaban manusia dari waktu ke waktu, dengan tujuan mempermudah manusia terhadap akses akan sumber daya alam. Pembangunan dan kemajuan teknologi menjadi cerminan dari kejeniusan manusia sebagai homespecies dan mengeksplorasi alam dan mengubah bumi, hingga akhirnya hak-hak lingkungan dan makhluk hidup lain pun terabaikan. Keseimbangan ekosistem yang seharusnya dijaga agar dapat mendukung kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup malah tidak terpelihara.
Apa yang ditimbulkan oleh pemanasan global juga digambarkan secara jelas dalam film ini. Bagaimana lapisan es di kutub mulai menipis, geysir berkurang, permukaan air laut naik setiap tahunnya. Ini semua akan mengancam kehidupan di bumi. Banjir, krisis air bersih, bencana kelaparan, gelombang, pengungsi iklim di tahun 2050, dan banyak kota-kota dunia terancam tenggelam adalah berbagai kemungkinan yang akan terjadi beberapa tahun ke depan jika kita tidak melakukan upaya-upaya untuk mengurangi efek dari pemanasan global. Dari kedua film tersebut dapat kita simpulkan bahwa kerusakan bumi itu terjadi karena ulah manusia itu tersendiri. Yang paling penting adalah kesadaran bahwa kita masih memiliki keinginan dan kekuatan untuk berubah ke arah yang lebih baik demi masa depan bumi yang menjadi tempat tinggal dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan yang juga diciptakan untuk mendukung kehidupan manusia itu sendiri di muka bumi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.